guys, kembali lagi bersama aku Lutfira Maulida. Nah, pada video kali ini aku akan membahas mengenai DNS server. Nah, DNS server ini aku akan membahas mengenai caching dan juga forwarding. Nah, pada video kali ini akan aku bagi menjadi 6 pembahasan. Yang pertama ada konsep DNS server, yang kedua ada konfigurasi host pada Ubuntu Client, yang ketiga ada konsep caching DNS server, yang keempat ada konfigurasi caching DNS server, yang kelima ada konsep forwarding DNS server, yang keenam ada forwarding DNS server. Nah, langsung saja kita ke pembahasannya pertama, yaitu konsep DNS server. Nah, jadi pada video kali ini saya sudah menyiapkan gambaran dari topologinya. Di sini terdapat laptop sebagai klien, kemudian ada DNS server. Misalnya DNS servernya itu adalah DNS server Google dengan IP-nya itu 8.8.8.8 dan juga ada facebook.com yang sudah terhubung ke internet. Nah, di sini saya akan menjelaskan konsep kerja dari DNS server. Misalnya laptop itu ingin mengakses facebook.com. Paket data itu nggak akan langsung mengirimkan ke Facebook, tetapi mengirimkan terlebih dahulu ke DNS. Nah, jadi si laptop itu akan merequest IP ke DNS server Google-nya. Lalu setelah menerima permintaan tersebut, si DNS server Google ini akan mengirimkan IP dari facebook.com. Nah, jadi IP-nya tuh di sini adalah 157.240.208.35. Setelah mengetahui IP-nya, si laptop itu akan mengirimkan langsung ke facebook.com. Jadi itu sudah berhasil. Jadi DNS server itu berfungsi untuk mentranslate atau menerjemahkan domain name menjadi IP address. Nah, di sini kalau ada DNS itu kita cukup mengetikkan domainnya itu facebook.com. Jadi kita itu tidak usah repot-repot mengetikkan IP-nya. Lalu secara otomatis si laptop itu akan merequest IP-nya ke DNS server. Lalu setelah itu si DNS itu pun mengirimkan IP-nya ke laptop. Jadi kita bisa mengakses facebook.com. Nah, jika kita tidak punya DNS, maka kita itu harus menuliskan IP address dari Facebook itu secara manual. Kita ke materi selanjutnya mengenai konfigurasi host pada Ubuntu Client. Nah, di sini saya sudah berada di Ubuntu Client. Lalu di sini saya akan mengecek apakah Ubuntu Client dan Debian server itu sudah terhubung atau belum menggunakan ping 10.10.10.2. Nah, sudah TTL, maka sudah terhubung. Lalu di sini saya juga akan mengecek apakah Ubuntu Client itu sudah terhubung ke Ubuntu server. Yaitu 3. Nah, TTL maka sudah berhasil terhubung. Lalu di sini saya akan masuk ke root. cd. Nah, di sini saya akan mengetikkan sudo nano /etc/host. Di sini saya akan meletakkan IP Debian servernya itu di bawah yang IP 127.0.1.1. Di sini IP-nya itu adalah 10.10.10.2, lalu tab, lalu namanya itu svr1 strip Debian. Lalu enter, lalu saya tab lagi. Di sini saya akan memasukkan IP dari Ubuntu servernya itu 10.10.10.3. Lalu tab, lalu svr2 strip Ubuntu. Seperti ini. Lalu jika sudah, di bawahnya saya akan ketikkan IP dari router Debian yaitu 192.168.137.10. Lalu tab, lalu di sini namanya itu rtr strip Debian. Nah, seperti ini. Jadi saat kita ping itu kita bisa menggunakan nama-namanya di sini yaitu svr1 strip Debian, svr2 strip Ubuntu dan juga rtr strip Debian. Kita akan coba Ctrl X, Y, lalu enter. Lalu di sini saya akan coba ping ke svr Debian menggunakan nama yang sudah kita buat tadi. TTL ya. Lalu saya akan coba ketikkan sama itu svr2 strip Ubuntu. Maaf, gagal.
Oh ya, saya lupa tambahkan. Nah, sudah TTL ya teman-teman. Lalu di sini saya juga akan ping ke router Debian. Nah, di sini juga TTL, maka sudah berhasil. Lalu di sini saya akan coba meremote si Debian servernya itu menggunakan domain, bukan menggunakan IP. Jadi di sini saya akan ketikkan SSH router Debian, yaitu username-nya, lalu SVR1. Jadi di sini saya akan ganti jadi SVR1, bukan IP dari si Debian servernya. Lalu min p 2211 y, lalu enter. Nah, kita ketik yes. Nah, di sini masukkan password dari Debian servernya. Nah, di sini sudah bisa ya, saya sudah bisa masuk ke router Debian, ke Debian servernya. Kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu konsep caching DNS server. Pada pembahasan sebelumnya itu, si komputer itu jika ingin mengakses facebook.com bisa langsung merequest IP-nya itu lewat DNS server. Nah, tetapi bagaimana jika ada local DNS server? Nah, jika ada local DNS server, maka alurnya itu akan sedikit berbeda. Jadi, laptop atau komputer itu akan bertanya ke local DNS servernya. Nah, jika local DNS server itu belum mempunyai jawaban, maka dia akan bertanya ke DNS servernya. Lalu setelah itu si DNS server itu akan mengirimkannya itu ke local DNS. Nah, setelah menyimpan IP, maka si local DNS itu akan menyimpannya di cache. Jadi keuntungannya itu ketika komputer kita atau komputer lain ingin masuk ke facebook.com lagi, local DNS server itu tidak perlu meminta request IP-nya itu ke DNS server, tapi bisa langsung mengirimkannya ke komputer. Kita ke pembahasan yang keempat, yaitu konfigurasi caching DNS server. Jadi pada materi kali ini saya akan mempraktekkan caching DNS server yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ini saya sudah masuk ke router Debian, saya akan masuk ke router lebih dahulu. Lalu di sini saya akan menginstal si DNS servernya menggunakan perintah apt install bin9 y, lalu enter. Lalu di sini saya akan mengganti defaultnya menggunakan perintah nano /etc /default /name. Karena di sini saya menggunakan name karena di sini saya menggunakan Debian 12. Lalu enter. Lalu di bagian options di sini kan ada tulisan menu bind. Di sini kita tambahkan min 4. Nah, jadi min 4 itu artinya DNS server itu hanya bisa di-running oleh IPv4. Nah, jadi tulisnya itu akan menjadi seperti ini. Karena sudah ditambahkan min 4. Lalu kita Ctrl X, Y, lalu enter. Untuk konfigurasinya kita bisa ke nano /etc /bind /name .conf .options ini, lalu enter. Lalu di sini di atasnya option kita enter dulu. Lalu kita ke atas, di sini ketikkan ACL internal strip network. Lalu kalau sudah kita kurung seperti ini, seperti ini. Lalu kita enter, lalu tab, kita masukkan IP 172.16.1.0. Lalu kita titik 2. Lalu kita enter, lalu kita tutup kurung, lalu tutup kurung, lalu kita tambahkan titik koma seperti ini. Lalu di options di sini enter 2 kali, lalu tab, ini ketikkan recursion yes, lalu titik koma recursion yes, lalu enter. Kita tab lagi, allow strip QWERTY. Lalu kita kasih kurung space internal
strip network, lalu tutup kurung, lalu kita kita titik koma, lalu tutup kurung, lalu tambahkan titik koma lagi. Maaf, di sini bukan QWERTY tetapi query. Jadi di sini T-nya akan saya hapus. Jadi di sini menjadi allow strip query ya, bukan strip QWERTY. Lalu kita ke bawah, kita scroll. Ini di bagian DNS sec validation itu autonya kita hapus sebentar. Autonya kita hapus dan kita ganti menjadi yes. Lalu kalau sudah bisa Ctrl X. Di sini ketikkan name check con untuk mengecek konfigurasinya. Nah, jika tidak muncul apa-apa, maka di sini sudah benar. Lalu kita bisa merestartnya menggunakan sistem CTL restart pin 9. Ini lalu enter. Kita ke pembahasan yang selanjutnya mengenai konsep dari forwarding DNS server. Nah, di sini saya sudah menyiapkan topologinya. Nah, ini forwarding jika laptop atau komputer melakukan DNS request ke facebook.com, lokal DNS server itu tidak melakukan query DNS sendiri, melainkan hanya meneruskan atau forward permintaan tersebut ke DNS server Google. Lalu si lokal DNS server itu akan meneruskan jawabannya ke laptop kita. Nah, jadi perbedaan antara caching dan juga forwarding itu ketika caching si lokal DNS akan melakukan query ke DNS server lain, lalu menyimpan hasilnya di cache dan menjawabnya. Sedangkan pada forwarding, lokal DNS itu tidak akan melakukan query sendiri, melainkan hanya meneruskan permintaan. Seperti itu ya. Di sini saya sudah berada di router Debian. Lalu kita ketikkan konfigurasi tadi, yaitu nano/etc/bin/name.conf.options. Lalu di sini di bagian forwarders sampai tutup kurungnya itu kita hapus slice-nya. Kalau sudah di titik di 00 ini kita isikan dengan 8.8.8.8, lalu kita enter, lalu tab 2 kali, kita ketikkan juga 8.8.4.4, kita titik koma, lalu di bawah ini yang kurung kita tab, lalu ketikkan forward only, kita titik koma. Nah, kalau sudah kita Ctrl X, Y, lalu enter. Lalu jika sudah, kita cek dulu apakah sudah terkonfigurasi atau belum. Maaf, kita bisa menggunakan name strip check conf. Tidak muncul apa-apa, maka konfigurasinya sudah benar. Lalu kita restart menggunakan sistem CTL restart pin 9, lalu enter. Sekian pembahasan pada materi video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye!